Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natra Octaviani dengan NIM 441903886, kelas 442C01, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang saya sudah buat. Dalam makalah ini, saya membahas tentang menganalisis keberhasilan kegagalan suatu perusahaan. Makalah ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber informasi bagi yang membutuhkan, baik pengetahuan atau akademis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreatif atau inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Suatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambahan barang dan jasa menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambahan di pasar melalui proses pengolahan sumber daya dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Tujuan makalah: pertama, mengetahui definisi dan manfaat kewirausahaan. Kedua, mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan termasuk manfaatnya? Menganalisis keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Bab 2. Tinjauan umum. Sejarah singkat Unilever Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek. Saat ini Unilever memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, Runggut, Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang. Ke-9 pabrik itu serta produk-produk yang dihasilkan oleh 9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tahun-tahun bersejarah Unilever. 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Zip Fabricant NV di daerah Angke, Jakarta Utara. 1936, Margin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham di pabrik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Tahun 1990, membuka pabrik personal care di Runggut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. Tahun 1992, pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang. Cornello dan Paddle Pop muncul di pasar. 2001, mulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bangau. Tahun 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dengan menggabungkan Unilever Indonesia memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Runggut ke Cikarang. Tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Tahun 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Tahun 2014, munculnya program Bitobe untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Tahun 2015, membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang. Tahun 2016, memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City, Tangerang. Tahun 2018, meluncurnya kategori baru yaitu mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru, Korea Glow. B. Strategi perusahaan. Untuk mewujudkan visi, Unilever telah berinvestasi dalam strategi untuk kategori
dan merek jangka panjang yang menghasilkan kemajuan yang menguntungkan semua pemangku kepentingan. A. Visi: mengembangkan bisnis, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan penghidupan, mengurangi dampak lingkungan. B. Pilihan strategi jangka panjang. Pertama, pilihan portofolio, merek dan inovasi, pengembangan pasar, daya gerak dan biaya, orang. C. Pertumbuhan. Pertama, konsisten. Kedua, kompetitif. 3, profitable. 4, tanggung jawab. Bab 3. Pembahasan. A. Definisi kewirausahaan. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul beberapa pertanyaan. Mengapa seseorang wirausahaan atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia biasanya? Karena mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Ada pengusaha yang sudah amat sukses dan kaya, tidak pernah menampilkan diri sebagai orang yang hidup mewah. Ada juga orang yang sebenarnya belum dikatakan kaya, namun berpenampilan begitu glamor dengan pakaian dan perhiasan yang amat colok. Tidak ada satu suku kata pada wirausaha yang menunjukkan arti ke arah pengejaran uang atau harta. Tidak pula kata wirausaha itu menunjukkan pada salah satu strata atau kasta, tingkatan sosial, golongan ataupun kelompok elit tertentu. Ada juga pacuan kewirausahaan yang menyebabkan para pengusaha Indonesia kedodoran pada segi-segi yang penting, di antaranya faktor sikap mental atau attitude, kedua motivasi, 3 etos kerja, 4 kesadaran tentang pengabdian pada bangsa dan negara. B. Manfaat kewirausahaan. Pertama, kebebasan finansial. Kedua, kebebasan waktu. 3, membuka lapangan kerja. Keempat, kemandirian. 5, sarana mewujudkan ide dan ekstrem. 6, solusi anti PHK. 7, kesempatan masih luas. 8, untuk semua orang dan bisa dipelajari. C. Keberhasilan kegagalan kewirausahaan. Pertama, keberhasilan wirausahaan itu harus memiliki prinsip dasar seperti percaya diri, yakin usaha dapat dilakukan, menerima gagasan baru, introspeksi diri, dan mendengarkan saran orang lain, bersemangat dan bergaul. Dan juga harus memiliki syarat keberhasilan, seperti memiliki kepribadian unggul, mengenal diri sendiri, mengetahui hambatan-hambatannya, mempunyai keahlian khusus, memiliki kekayaan mental, spiritual, material, kemampuan dan kesediaan untuk belajar dan bekerja prestatif. Dan juga ada kunci-kunci keberhasilan dalam suatu usaha. Pertama, harus bersyukur, jujur, adil, berpandangan luas, bersikap ramah tamah, bekerja prestatif, ulet, giat, dan rajin, tidak merugikan orang lain. Ada juga keberhasilan usaha atau bisnis. Seorang wirausahawan dalam mengelola usaha dapat juga terletak pada sikap kemauan, keberanian untuk berinisiatif, kecakapan dan keahlian, kreativitas, percaya diri, pengalaman dan pendidikan. Kegagalan kewirausahaan dapat dianalisis. Jika ada suatu usaha yang mendapatkan kegagalan, kita harus bersikap tidak berputus asa. Harus berpandangan sebagai guru untuk mendapat kemajuan yang lebih baik. Penuh ketabahan, keberanian, keimanan dan kepercayaan, dan konsentrasi pikiran dengan penuh keyakinan terhadap keberhasilan usaha. Hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Pertama, perasaan takut. Kedua, perasaan diri sendiri menganggap lebih super.
3. Kepribadian bersikap negatif. Keempat, tidak mempunyai keyakinan untuk dalam usahanya. D. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan suatu brand Unilever. Saya mengambil contoh kasus yaitu Sunlight. Sunlight merupakan pembersihan ampuh yang membuat peralatan rumah tangga menjadi lebih mudah dibersihkan. Sunlight sudah tersedia di Indonesia sejak lebih dari 25 tahun yang lalu dengan format batang. Pada awalnya, tahun 1980-an, Sunlight diluncurkan dalam bentuk cair yang menjadikan sebagai produk cuci piring pertama di Indonesia. Selama 20 tahun, produk Sunlight berhasil menjadi merek cairan cuci piring terbesar di Indonesia dengan berbagai aktivitas inovasi dan promosi. Sunlight sebagai pemimpin pasar selalu menawarkan solusi terbaik untuk membersihkan peralatan masak dan peralatan dapur. Sunlight terdiri dari 3 varian, yaitu lemon, lime, dan strawberry. Analisis. Pertama, keberhasilan. Berdasarkan informasi tentang brand yang dinaungi oleh Unilever tersebut, yaitu Sunlight, cukup mempunyai data unggul yang kita sebut keberhasilan. Mengapa? Karena Sunlight cukup memiliki beberapa syarat pada keberhasilan kewirausahaan, yaitu pertama, memiliki keberanian unggul. Kedua, mengenal diri sendiri. 3. Mempunyai keahlian khusus atau disebut juga keunggulan tersendiri dibanding dengan brand lainnya. 4. Memiliki kekayaan mental, spiritual, material atau disebut juga percaya diri dengan brandnya tersendiri. Terakhir, kemauan dan kesediaan untuk belajar dan bekerja prestatif atau disebut juga niat mencoba hal yang lainnya agar konsumen tidak bosan. Maka Sunlight memiliki 3 varian, yaitu lime, lemon, dan strawberry. Dan juga ditambah komentar-komentar konsumen cukup baik pada brand tersebut, yaitu Sunlight banyak yang beranggapan bahwa Sunlight adalah sabun cuci piring yang terfavorit karena sangat membantu membersihkan dan mengangkat sisa-sisa makanan, bahkan yang berminyak. Dan wangi jeruk nipisnya yang membuat konsumen menyukainya, dan Sunlight termasuk dengan harga yang terjangkau. Sehingga Sunlight menjadi pemimpin pasar pada brand sabun cuci piring. Hal tersebut sudah cukup bukti bahwa Sunlight cukup memiliki data unggul pada keberhasilan kewirausahaan. B. Kegagalan. Berdasarkan informasi tentang Sunlight yang dinaungi oleh Unilever tersebut, tidak terlalu dominan atau banyak yang menyebabkan kegagalan. Hanya saja banyak yang menyaingi atau banyak brand yang sama kegunaannya dengan Sunlight. Tetapi balik lagi pada strategi perusahaan Unilever yang memiliki nilai positif, yaitu konsisten, kompetitif, profitable, dan bertanggung jawab. Dan masih banyak nilai positif lagi dan keyakinan pada strategi perusahaan yang dapat membuat Sunlight tetap bersinar. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Menjadi seorang entrepreneur berarti secara langsung memperbaiki status ekonomi, pada khususnya keluarga, memperbaiki ekonomi bangsa karena mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan. Dan juga ada keberhasilan kegagalan pada suatu kewirausahaan. Dan keberhasilan kegagalan tersebut tergantung pada pemilik dan strategi perusahaannya agar mempertahankan brand yang diproduksinya. B. Saran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah saya. Tentu saya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya pada judul makalah saya. Semoga makalah ini berguna bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.